Baik, perkenalkan Bang, nama saya Nomicrev Simbolon dengan NIM 11S25043. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai modul ke-11 Praktikum Dynamic Memory Allocation. Jadi untuk latihan yang pertama itu, program ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah data yang ingin disimpan, kemudian mengalokasikan memori dari heap sejumlah itu menggunakan malloc. Jadi setelah diisi dan ditampilkan, memorinya dibebaskan menggunakan free. Di sini kenapa kita harus mengecek null? Setelah memanggil malloc, kita wajib mengecek apakah pointer yang dikembalikan bernilai null atau tidak. Jika bernilai null, itu artinya sistemnya gagal mengalokasikan memori. Mungkin karena RAM-nya juga udah penuh. Jika kita langsung menggunakan pointer null tanpa kita cek, programnya akan crash. Kemudian kenapa kita harus memanggil free? Jika kita tidak memanggil free, memori itu akan tetap terpakai sampai programnya selesai atau bahkan bisa lebih lama. Disebut juga dengan memory lag. Dan pada program yang berjalan lama, memory lag ini bisa menghabiskan seluruh RAM-nya. Kemudian untuk latihan yang kedua, jadi latihan yang kedua ini, program ini itu mendemonstrasikan cara memperbesar blok memori yang udah dialokasikan. Awalnya memori dipesan untuk 2 elemen integer, kemudian diperbesar menjadi 4 elemen menggunakan realoc tanpa kehilangan data yang udah ada sebelumnya. Jadi ketika kita memanggil realoc, sistemnya akan mencoba memperbesar blok memori di tempat yang sama. Jika ruang di sebelah bloknya itu tidak cukup, maka dia akan mencari lokasi baru di heap, menyalin semua data lama ke sana, kemudian mengembalikan pointer baru. Maka gara-gara itu pointernya bisa berubah setelah realoc dipanggil. Kemudian meskipun nanti pointernya ini bisa dia berpindah lokasi dan data lamanya itu tetap terjaga, jadi tidak akan berubah. Untuk latihan yang ketiga, jadi program ini itu membuat matriks 2 dimensi secara dinamis dengan menggunakan pointer ke pointer yang ditulis sebagai integer bintang. Jadi matriksnya ini berukuran 2 baris 2 dan 3 kolom, diisi dengan angka 1 sampai 6 lalu ditampilkan. Kenapa perlu ada pointer ke pointer ini? Array 2 dimensi dinamis itu tidak bisa dibuat dengan satu malloc. Gak boleh dibuat dengan hanya satu malloc seperti array 1 dimensi. Kita membutuhkan 2 lapisan alokasi. Jadi untuk yang pertama itu kita alokasikan array of pointer yang mewakili baris. Kemudian untuk setiap elemen kita alokasikan array integer yang mewakili kolom baris itu. Nanti hasilnya struktur seperti matriks yang menunjuk ke kumpulan pointer. Kemudian kita juga harus mengalokasikan baris terlebih dahulu sebelum mengalokasikan kolom, karena kolomnya disimpan dalam baris, jadi kita harus punya wadahnya dulu sebelum mengisi. Kemudian untuk tugas yang pertama, jadi tugas yang pertama ini menggabungkan konsep struct dengan alokasi memori dinamis. Jadi programnya mendefinisikan struct bernama barang _t yang memiliki 3 anggota, yaitu ada ID barang bertipe integer, nama barang bertipe char array, dan harga barang bertipe float. Jadi pengguna nanti diminta memasukkan jumlah barang, kemudian program mengalokasikan array of struct secara dinamis dengan menggunakan malloc n dikali size of barang _t. Ini artinya kita memesan satu blok memori yang cukup besar untuk menampung n struct sekaligus, bukan satu persatu. Untuk tugas yang kedua, jadi di sini membuat matriks n dikali m. Jika pada latihan 3 tadi ukuran matriksnya itu udah ditentukan di dalam kode dengan menggunakan konstanta, jadi pada tugas yang ini ukuran matriksnya itu ditentukan oleh kita sebagai pengguna saat programnya berjalan.
penggunanya nanti memasukkan N untuk baris dan M untuk kolom. Jadi programnya itu menjadi lebih fleksibel. Yang ditambahkan dibanding latihan 3 tadi, pertama error handlingnya itu lebih lengkap. Jadi setiap alokasi baris dicek, dan jika gagal, semua baris yang sudah berhasil dialokasikan sebelumnya langsung dibebaskan sebelum programnya keluar. Ini supaya tidak terjadi memory leak tadi. Yang kedua, elemen matriks diisi dengan angka acak menggunakan fungsi ren dengan si tetap agar hasilnya tetap bisa direproduksi. Untuk yang ketiga, semua elemen dijumlahkan dan ditampilkan sebagai total. Jadi di total ini kita menggunakan long karena hasil penjumlahannya juga nanti bisa melebihi kapasitas maksimum tipe integer yang hanya sekitar 2 miliar. Jadi dengan menggunakan long kita memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Jadi kesimpulannya itu, pertama, malloc dan calloc itu digunakan untuk memesan memori dari heap saat runtime. Kedua, kita perlu selalu mengecek apakah pointer hasil malloc itu bernilai 0 sebelum digunakan. Dan reloc itu memungkinkan kita untuk memperbesar atau memperkecil memori tanpa kehilangan data lama. Jadi datanya itu tetap terjaga sepenuhnya. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.